Aneh banget ya kalau bacain live chat sambil sholat. Coba kita lihat dulu videonya. Jadi sholatnya itu sholat berjamaah ya. Dan ini sholat tarawih. Sekarang coba kita lihat bagaimana pandangan pihak MUI mengenai hal ini ya. Lagi ngetren nih ya, live streaming sambil sholat gitu ya. Sholat tarawih. Kita lihat nih keterangan dari MUI. Kalau kita melihat sholat yang disiarkan secara live di TikTok ini secara hukum, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawat, ini gawat. Ada tren yang lagi berkembang di bulan suci Ramadan ini, yaitu live streaming TikTok saat taraweh. Bahkan ada beberapa imam taraweh yang juga sengaja menghidupkan live streaming TikToknya ya. Banyak yang kasih sawer-sawer, gift-gift gitu. Ada juga yang terlihat sambil bacain chat gitu kali ya. Coba kita lihat aja nih ya videonya. Ini menjadi perdebatan di sosial media. Apakah mbak-mbak ini sebenarnya bacain live chat atau bacain ayat Al-Quran yang dia tidak hafal dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran tersebut. Karena kalau seseorang itu sholat lalu membawa mushaf, karena memang alasan tidak hafal dengan surah yang akan dibacakannya, yaitu boleh-boleh saja ya. Misalnya ada seorang mu'alaf yang baru belajar sholat, nggak hafal surah Al-Fatihah, lalu membawa mushaf, melihat bacaan di mushaf itu agar bacaannya benar, agar surah Al-Fatihahnya benar, atau bahkan yang dibawa adalah handphone yang tertulis ayat-ayat Al-Quran di situ, ya nggak ada masalah. Para ulama sudah membahas ini secara tuntas. Tapi yang menjadi persoalan kalau mbak-mbak ini ternyata yang dibaca bukan ayat Al-Quran yang tidak dihafalnya, melainkan baca live chat. Wah, ini benar-benar sesuatu yang aneh banget ya kalau bacain live chat sambil sholat. Coba kita lihat dulu videonya. Jadi sholatnya itu sholat berjamaah ya. Dan ini sholat tarawih. Banyak yang komentar ya. Komentar yang aneh-aneh juga ada nih. Ya tapi entahlah. Apakah mbak ini bacain live chat atau bacain surah-surah yang tidak dihafalnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini kan lagi jamaah gitu ya, sholat tarawih berjamaah. Kalau berjamaah ya semestinya ngikuti imam aja gitu. Terus ngapain gitu ya, di depan itu ada live TikTok gitu loh. Allah Akbar, inilah tren yang terjadi di bulan Ramadan tahun ini. Oke, itu videonya. Di sini ada yang berkomentar, kalau emang itu dia lagi baca Al-Quran, lantas apa gunanya imam? Dia kan lagi sholat berjamaah, tinggal ngikutin sebagaimana makmum. Coba tolong jelaskan. Iya sih. Kalau jadi makmum ya sudah, ikuti imam saja, kan begitu ya. Kecuali sholat sendirian yang mungkin baru belajar sholat, gak hafal surah Al-Fatihah, lalu membuka handphonenya, melihat surah Al-Fatihah di handphonenya, itu ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi wallahu a'lam lah ya, ini apa sebenarnya yang terjadi. Cuman kalau memang wanita itu benar-benar baca live chat, jelas itu suatu perkara yang tidak pantas untuk ditiru, jangan sampai jadi tren ditiru oleh banyak orang. Karena ya lagi sholat bacain live chat, ya itu udah pasti konsentrasinya hilang ya. Tidak khusyuk menyembah kepada Allah, tapi lebih kepada memperhatikan interaksi di sosial media. Jelas itu udah berubah niat itu ya, sholat untuk dilihat oleh makhluk, bukan sholat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ke video berikutnya ya. Nah, ini yang lagi tren nih ya. Nah, ini malah imam sholatnya yang nge-live TikTok gitu. Bahkan banyak yang ngasih gift. Kita lihat dulu videonya ya. Ini banyak loh video-video begini. Oh, dikasih topi TikTok tuh ya. Ya ini banyak yang komen aneh-aneh ya. Ini ada yang komen give pause aja biar heboh gitu ya. Itu videonya, kita coba lihat video yang lain ya. Ada juga video lainnya.
kita lihat lagi video lainnya. Ada tulisannya astagfirullah, apakah ini pertanda akhir zaman? Ini banyak ya yang seperti ini karena memang lagi ngetren guys ya yang begini. Sekarang coba kita lihat bagaimana pandangan pihak MUI mengenai hal ini ya. Lagi ngetren nih ya, live streaming sambil sholat gitu ya, sholat raweh. Kita lihat nih keterangan dari MUI. Kalau kita melihat sholat yang disiarkan secara live di TikTok ini secara hukum, maka apakah ketentuan yang ada di dalam rukun-rukun sholat itu dipenuhi apa tidak? Selama rukun sholat itu dipenuhi, maka sholatnya sah. Kalau kita bicara sah atau tidak, ya, sholatnya kalau bicara sah atau tidak, selama rukun-rukunnya dipenuhi, dianggap sah oleh MUI. sah. Tetapi yang kemudian kita bicarakan adalah bagaimana orang yang melakukan sholat, tetapi kemudian di-live-kan dalam konten dengan TikTok. Karena platform ini adalah ada implikasi ekonomisnya. Karena menyangkut ini adalah sawer, cuman bedanya sawer di dunia maya, begitu saja, tidak secara langsung. Maka kita belum tahu apa motifnya atau niatnya dari orang yang melakukan TikTok sholatnya ini. Sebab di dalam sholat ini ada ketentuan dalam Al-Quran adalah ditunaikan secara khusyuk. Makanya Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khoshi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman ya apabila sholatnya dilakukan secara khusyuk. Yang kedua adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46. Itu tegas sekali menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Pada ayat yang kedua ini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Jadi ayat yang ke-46 ini adalah menunjukkan bahwa sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang ketika seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah dan dia mengingat bahwa sholat ini adalah menuju pintu kematian dia. Itu menunjukkan terkait dengan kekhusyukan. Lantas kemudian kita bertanya, bagaimana kemudian seorang imam sholat, kemudian dalam waktu yang bersamaan, tentu tidak sambil sholat, itu kemudian TikTok live tadi itu gitu loh. Harton komunikasinya direct. Kekhusyukannya tuh diragukan. Padahal jumhur ulama misalkan, kalau kita buka di dalam Al-Mu'jam bi Afadil Quran misalkan, menyebutkan, ulama Syalbagi ini menyebutkan khusyuk di situ artinya adalah memfokuskan hati dan pikirannya terhadap apa yang diucapkan dan yang dikerjakan dalam sholat itu. Ya, gimana mau fokus kalau sambil nge-live, apalagi bacain live chat kan begitu ya. Berarti kan harus terikat dengan sholat. Yang kedua harus diingat adalah bahwa sholat ini adalah ibadah mahdho. Apa itu ibadah mahdho? Ibadah mahdho adalah kaifiyah, tata caranya telah ditentukan dan ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu syiar lagi artinya. Nah, karena itu konteks syiar ini harus ditempatkan pada posisi yang betul. Nggak bisa kemudian kita menganalogkan, Pak itu di Masjidil Haram kok siaran live di YouTube. Konteksnya adalah institusi untuk syiar dakwah. Ya, kalau di Masjidil Haram itu bukan perorangan yang nge-live, tapi itu ada lembaganya sendiri. Jadi bukan imam sholatnya yang bawa HP terus ngidupin gitu. Apalagi fitur GIF-nya diaktifin, ya nggak begitu kalau di Masjidil Haram. Bukan keinginan atau program dari personal sang imam. Ini adalah untuk syiar. Lah kalau kita lihat di TikTok ini kan lebih cenderung, kita tidak tahu, sekali lagi kita tidak menghukumi. Kita berhukum sunudon, mungkin maksudnya untuk syiar, tetapi tidak pada tempatnya ia melakukan dalam siaran langsung di TikTok. Karena sekali lagi di TikTok ini kalau kita lihat platform ini, programnya kan banyak sekali, ada aspek ekonominya. Saya lihat itu kan ada GIF, misalkan kalau mawar, misalkan koinnya sekian nilainya. Apalagi kalau platform yang kemudian yang universe, program universe, itu kan bisa sampai kalau dapat 2000 poin itu sampai 5 juta itu gitu. Berarti kan ada konsekuensi ekonomis. Halal sholat di gift biar dapat 5 juta itu kan ya niatnya sudah berubah. Ya walaupun kita nggak tahu isi hati seseorang sebenarnya niatnya apa, inna a'malu bin niat, ya kan semua kembali pada niatnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa memang live TikTok itu sangat kental sekali dengan nilai ekonomisnya, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh pihak MUI. Maka sangat berpotensi sekali orang yang nge-live sambil sholat itu akan terjatuh pada ria. Bisa saja dalam sholatnya akhirnya berpikir nih sudah berapa yang nonton, orang yang komentar apaan, gift-nya sudah berapa. Ria di dalam sholat ini bukan perkara ringan, bukan perkara sepele ya. Ini adalah perkara dosa besar. Bahkan dalam surah Al-Ma'un itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang mengerjakan sholat tapi disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya, yang ria terhadap sholatnya. Jadi nggak semua orang sholat itu aman-aman saja. Ada orang yang sholat justru celaka karena sholatnya, yaitu orang yang sholat bukan semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena ria, karena ingin dipuji. Semoga video ini bisa menjadi pengingat buat kita semua teman-teman ya, agar kita tidak celaka karena sholat kita. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.